Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi sedulur-sedulurku semua. Kita berjumpa kembali di konten selepas subuh. Hari ini bertepatan di tanggal 25 September 2023 di hari Senin. Terima kasih bagi yang sudah sedia menyaksikan dan mengikuti episode per episode dari konten yang aku buat ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah melambaikan tangan. Baik, pagi ini kita akan membahas suatu hal yang menarik yang sering kali kita dengar dan sering kali hadir di page kita, FYP kita, yaitu adalah peristiwa-peristiwa yang viral. Viral itu sebetulnya adalah kejadian-kejadian yang acak, yang random, dan dia mengungguli kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sejenis seangkatannya. Jadi dia unggul dalam beberapa topik atau beberapa kejadian dan mulai hangat atau ramai dibicarakan. Ini menjadikan menarik bahwasannya kejadian viral itu tentu saja ada beberapa yang baik dan ada juga yang tidak baik yang perlu kita konsumsi. Bagaimana kalau kita membuat viral itu dengan sengaja lebih cepat booming? Bagaimana caranya untuk bisa menjadikan satu peristiwa-peristiwa itu menjadi viral? Tentu yang pertama adalah kejadian itu wajib diperbincangkan oleh khalayak banyak. Kalau itu dalam konteks peristiwa. Tapi kalau kita ukur dalam konteks pribadian, bagaimana menjadi pribadi yang viral? Dalam hari ini kita akan bergeser, viral ini akan saya ganti menjadi kata unggul. Bagaimana menjadi pribadi yang unggul? Artinya pribadi yang ramai diperbincangkan, tapi dalam konteks yang positif. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya lanjutkan. Pribadi yang ramai diperbincangkan dalam konteks yang positif. Artinya Anda mengungguli pribadi-pribadi yang ada atau seangkatan dengan Anda. Di lingkungan Anda menjadi sosok yang diunggulkan, diperbincangkan. Bagaimana caranya? Sebelum kita masuk ke poin pertama, saya mengambil beberapa kejadian-kejadian viral, fenomena viral itu yang kita sampai sekarang ini masih laku untuk kita ikuti adalah salah seorang konten kreator di salah satu sosial media yang kita kenal dengan Pandawara Group, yaitu ada sekumpulan anak muda yang suka bersih-bersih sungai atau lingkungan menjadi baik lagi, menjadi kembali bersih lagi. Dan itu menjadi berita yang viral. Nah, di sini yang perlu kita garisbawahi adalah viralnya itu bukan karena dia suka bersih-bersih, tapi viralnya itu adalah mereka anak muda peduli dengan lingkungan sosial. Dan mereka unggul di bidang itu. Maksudnya secara kepribadian mereka unggul dan secara kejadian pelan-pelan dia akan naik atau menjadikan viral. Sehingga poin yang pertama Anda perlu lakukan untuk menjadi pribadi yang unggul, yang viral itu di lingkungan Anda adalah Anda wajib peduli dengan lingkungan sekitar. Entah itu dalam segi kebersihan, entah itu dalam segi pekerjaan ataupun yang lain. Anda perlu sekali menjadi peduli terhadap lingkungan sosial. Ketika Anda menjadi peduli terhadap lingkungan sosial, Anda sudah pelan-pelan atau perlahan menjadi pribadi yang unggul. Yang kedua adalah humble atau ramah, santun, kemudian murah senyum, baik hati. Jadi ketika Anda memiliki pribadi yang humble, yang ibarat kata itu mudah atau suka menolong, ramah, senyum, tentu Anda menjadi orang yang nantinya akan pelan-pelan dibicarakan. Oh, si A ini kok sangat murah senyum sekali padahal kita belum kenal. Si A ini setiap kali berlalu kok selalu menyapa. Itu kan jadi pertimbangan mereka, jadi akan jadi buah bibir yang pelan-pelan akan mengangkat Anda itu menjadi unggul di dalam lingkungan Anda sendiri. Bahkan saya pernah mendengar suatu cerita, itu salah seorang pabrik pemotongan daging yang setiap harinya selama kurang lebih bekerja di sana itu sering kali pagi dan malam itu menyapa semuanya. Bahkan security di depan tidak siapa, berangkat dia sapa, pulang dia sapa. Dan suatu ketika dia itu lembur dan teman lemburnya ini tidak tahu kalau dia masih lembur, dan posisi lembur itu sedang mencatat logistik daging di dalam suatu ruangan pendingin yang besar, dan ternyata dia terjebak di situ dan
teman-temannya nggak tahu kalau dia terjebak di situ. Sempat dia panik, sempat dia bingung, pingsan karena saking kedinginannya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia tiba-tiba bangun, disuguhi minuman hangat di ruangan pos satpam, dan saat itu dia kaget, loh Pak, kenapa saya bisa ada di sini? Dan security-nya atau satpam itu menjawab dengan sangat sederhana sekali, mohon maaf Mbak, sebelumnya itu setiap pagi Anda itu sering menyapa saya ketika berangkat, dan pulangnya pun juga sama. Tapi hari ini saya tidak mendengar Anda menyapa saya dan tidak menjumpai Anda menyapa saya ketika pulang hari. Saya curiga dan saya mencoba menelusuri semua ruangan dan ternyata Anda terjebak di situ. Luar biasa sekali. Jadi kekuatan untuk menyapa, menegur, ramah, humble itu akan mudah melekat kepada hati orang, dan Anda mudah diingat dan Anda menjadi pribadi yang unggul di dalam konteks itu. Jadi poin kedua itu adalah humble. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting, Anda ketika ingin menjadi pribadi yang unggul di dalam lingkungan Anda adalah jangan mudah mengeluh, baik di dalam pekerjaan Anda atau di dalam lingkungan bermasyarakat Anda. Jangan pernah mudah mengeluh terhadap situasi yang Anda alami. Lakukan saja yang terbaik, manfaatkan apa yang ada, dan tolong jangan mudah untuk menyalahkan sekelilingnya. Jadi Anda menjadi pribadi yang solutif, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan. Itu adalah yang paling penting yang bisa Anda lakukan ketika Anda ingin atau bertujuan menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang viral di lingkungan terdekat Anda. Semoga 3 aspek tadi menjadikan kita lebih bisa membawa diri menjadi lebih baik, dan tentunya ketika Anda unggul, ketika Anda viral di lingkungan Anda dengan konteks yang baik ya, pastinya kita akan menjadi pribadi yang dihormati, dicintai, dan dirindukan. Sekiranya itu saja yang bisa saya bagikan. Selamat pagi, semoga hari ini bermanfaat, dan semoga hari ini kita mendapat keberkahan dan kelancaran rezeki yang melimpah. Terima kasih, kita bertemu lagi di konten selepas subuh di hari Kamis. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.